Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nisa Zakia dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang transfer aktif primer. Transfer aktif adalah transfer zat yang melalui membran yang melawan gradien konsentrasi. Artinya, transfernya ini dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Maka dari itu, transfer aktif memerlukan energi ATP atau biasa disebut adenosin trifosfat. Pada materi transfer aktif ini yang akan kita bahas mencakup pompa ion, kotransfer, endositosis, dan eksositosis. Pompa ion hanya terjadi pada sel hewan. Pompa ion terdiri dari dua, natrium dan kalium. Pompa natrium sendiri disebut juga dengan sodium, sedangkan kalium disebut juga dengan potasium. Langsung saja kita bahas prosesnya ya. Pompa ion merupakan sistem transfer yang memompa ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dalam hal ini, molekul atau ion berpindahnya melawan gradien konsentrasi, namanya pompa ion, yang dipompa oleh natrium dan kalium. Nah, pemompanya ini disebut protein pompa natrium kalium. Perlu kalian ketahui bahwasannya natrium di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel, sedangkan kaliumnya lebih tinggi dalam sel daripada di luar sel. Kontransfer, transfer zat yang mengaktifkan transfer zat lain untuk melewati membran. Nah, kontransfer dilakukan oleh dua protein transfer dengan energi berupa ATP. Selanjutnya endositosis, pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel molekul, pembungkusan oleh membran sel. Endositosis sendiri mencakupi fagositosis, pinositosis, endositosis di perantai reseptor. Fagositosis terjadi saat sel menelan partikel padat atau makanan dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus ke dalam kantong membran yang besar atau disebut vakuola. Prosesnya yang pertama, selnya itu menelan partikel padat yang tadi dengan cara dengan pseudopodia, lalu membentuk lekukan ke arah sitoplasma. Lekukan tersebut terlepas dari membran plasma dan terbentuklah vakuola. Vakuola terus bergerak ke dalam dan dengan berdifusi dengan risosom. Setelah berdifusi dengan risosom, enzim pencernaan yang ada pada risosom akan mencerna partikel padat tadi yang ada pada vakuola. Lanjut ke pinositosis. Jika fagositosis yang ditelan adalah partikel padat, maka di pinositosis yang ditelan adalah cairan ekstraseluler. Prosesnya, cairan ekstraseluler akan masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikel kecil. Nah, zat yang ditransfer ini tidak spesifik, oleh karena itu dibutuhkanlah endositosis yang diperantarai reseptor. Nah, transfer ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Proses dari transfer aktif yang terakhir akan kita bahas ini adalah eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transfer molekul besar dari dalam keluar sel melintasi membran sel atau plasma. Prosesnya, vesicle transfer yang terlepas dari badan Golgi akan dipindahkan ke dalam membran sel. Ketika vesicle dan membran sel bertemu, molekul lipid yang dikandung oleh membran plasma atau membran sel akan menyusun agar kedua membran bergabung. Kemudian kandungan vesikulanya tadi akan keluar sel. Baiklah, terima kasih telah menonton videonya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.